Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Kama qauluhu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Al-Fawzi rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diberikan berbagai macam nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang begitu banyak diberikan kepada kita, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, bahkan nikmat sehat yang sempurna. Dengan nikmat itu semuanya kita bisa melaksanakan sholat Jumat pada hari ini di masjid yang mulia ini. Seraya berharap mudah-mudahan sholat Jumat kita diterima dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, marilah kita selalu meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti melaksanakan daripada perintah-perintahnya dan meninggalkan daripada segala bentuk larangan-larangan. Sebab hanya orang yang bertakwa yang mendapatkan kemuliaan dari Allah. Orang yang bertakwa yang mendapatkan keistimewaan, diangkat derajatnya oleh Allah, dimuliakan Allah. Sebagaimana firman Allah SWT, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya semulia-mulia di antara kamu adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti melaksanakan perintahnya dan meninggalkan daripada segala bentuk larangan-larangan. Sehingga orang yang bertakwa itu benar-benar dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pesan wasiat dari salah seorang hamba Allah, yaitu Luqman Al-Hakim. Beliau diberikan keistimewaan oleh Allah mengajarkan keluarganya atau anaknya dengan hikmah, dengan kebenaran, sehingga diabadikan namanya dalam Al-Quran, yaitu surat Luqman. Apa wasiat daripada Luqman Al-Hakim atau Luqman Al-Hakim kepada anaknya? Ya bunayya, wahai anakku, inna dunya bahrun ami wa qad gharqa fiha nafsu katsir. Wahai anakku, sesungguhnya dunia ini sangat luas bagaikan laut yang sangat dalam. Banyak manusia yang tenggelam ke dalamnya dalam kehidupan dunia. Oleh karena itu, agar engkau tidak tenggelam dalam lautan, tidak terlena dalam kehidupan dunia ini,
yang mempesona ini, hendaknya fatakun safinata kabihatakallah. Engkau mesti punya perahu, engkau mesti punya rakit, engkau mesti punya pelampung, engkau mesti punya sampan. Pelampungnya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa khusyu'an imanan billah wa sirabuha at-tawakkal 'ala Allah. Dan ketika perahu sudah punya, muatan-muatannya sudah ada, maka engkau mesti punya iman layak untuk mengarungi kehidupan dunia. Layaknya adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La'alaka tadu, semoga engkau selamat. Begitulah wasiat atau nasihat Luqman kepada anaknya agar selamat dunia ini tidak lain adalah hidupnya bertawakal atau bertakwa, hidupnya beriman, ia berusaha dan berikhtiar, setelah itu ia pasrah dan Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan keluarga daripada Luqman. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Luqman. Lagi-lagi Luqman Hakim berpesan kepada anaknya. Apa kata Allah dalam Al-Quran surat 14? Wa idh qala Luqmanu libnihi, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim. Wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Adalah benar-benar Allah itu berpesan kepada Luqman, dan orang-orang yang mempersekutukan Allah itu termasuk perbuatan yang zalim yang sangat besar. Jadi perbuatan syirik termasuk perbuatan yang sangat dilarang oleh Allah, sangat keras. Kenapa? Karena syirik berarti menduakan Allah. Percaya kepada Allah, percaya juga kepada selain Allah. Yang dimaksud adalah seperti dianggapnya benda-benda mempunyai kekuatan gaib, dianggapnya percaya kepada pohon-pohon, benda-benda yang cenderung gaib, ketahayulan yang melenceng daripada akidah. Maka ini sangat dilarang dalam agama Islam, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Luqman tersebut. Hadirin rahimakumullah. Jadi dalam hidup ini diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah, kemudian telah bertakwa, iman disertai, dan kemudian dia akan berusaha sekuat tenaga. Kalau sudah berikhtiar, ketakwaannya pasti akan dijamin menjadi keselamatan dunia dan akhirat. Dan dalam hidup ini tidak dilayangkan atau tidak dibenarkan untuk berbuat syirik, yaitu syirik perbuatan yang sangat zalim. Inna syirka la zulmun 'adzim. Perbuatan syirik adalah perbuatan yang sangat zalim, yang sangat dilarang Allah Ta'ala. Mudah-mudahan semakin kita bisa menikmati hidup ini, semakin kaya kita akan kehidupan, yaitu keilmuan kita, tidak berbuat zalim, bertakwa kepada Allah, sehingga kita termasuk orang-orang diselamatkan oleh Allah SWT. Karena kita bertakwa, karena kita iman, karena kita menghindarkan daripada perbuatan zalim atau perbuatan syirik. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur kita, Allah berikan daripada kesehatan kita, Allah terima ibadah kita selagi kita masih hidup ini, diberikan kekuatan iman dan Islam, sehingga kita bisa beribadah sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum
bima fihi mina'atul hakim fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu alim wa qur rabbi warham wa anta khairur rahimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Irghama liman jahada bi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil akhyar. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfirati rabbil alamin wa alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bala bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi yusabbihuna bi qudsi wa qala ta'ala fi kitabil azim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Allahumma ala arbatil khulafa'ir rasyidin Sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wa tabi'ina wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azim yadhkurkum wad'uhu yastajib lakum wadhkurullaha akbar. Qimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar.